HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat Renungan Malam Salum, sebelum kita istirahat malam, sejenak kita akan dikuatkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah semakin hari kami semakin merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan disapa firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan di setiap kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yang diambil dari bacaan malam Almanak HKBP Senin 15 September 2025, yaitu dari kitab Yakobus 4 ayat yang pertama hingga 10, yang menjadi ayat pembimbing ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Berperang melawan iblis. Kita harus berperang melawan iblis, karena musuh kita bukan melawan manusia. Dalam renungan ini, kita diajak supaya jangan berhenti berperang melawan iblis. Tuhan menghendaki kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dengan aktif melawan iblis, bukan hanya bertahan dari serangan iblis. Banyak orang berkata dunia makin jahat, pencobaan makin besar. Sebab itu kita harus kuat untuk bertahan menghadapi semua itu. Itu tidak cukup. Strategi Tuhan bukan demikian. Tetapi kita harus aktif melawan dan menyerang iblis. Jangan berperang melawan manusia, apalagi melawan Roh Kudus. Dengan sadar atau tidak, itu akan membuat hidup manusia berantakan. Tetapi kalau kita melawan iblis, maka Tuhan berjanji bahwa iblis akan berlari dari kita. Jangan ragu-ragu dan jangan takut dan jangan setengah hati, karena memerangi iblis adalah kehendak Allah. Tentu dari permulaan kita sudah harus mengerti dan harus memegang prinsip ini, bahwa dengan Allah kita memerangi iblis, bukan diri kita sendiri, tetapi mutlak penuh dengan Allah. Maka kita pasti menang, sebab Allah itu Maha Kuasa. Dan ini adalah kehendak Allah bagi orang beriman. Marilah kita menjadi tentara Allah untuk terus berperang melawan iblis. Jangan menjadi tentara untuk melawan manusia. Jangan naik sepeda motor atau mobil lalu ugal-ugalan sebab merasa diri kuat. Sikap itu adalah melawan Allah, bukan melawan tentara Allah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, renungan ini seruan untuk kita, supaya kita dengan hati yang tunduk dan berserah kepada Allah, supaya kita diberdayakan Tuhan melawan godaan iblis. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah kami dikuatkan firman-Mu untuk melawan penggoda-penggoda dunia ini
secara khusus melawan iblis yang selalu merusak kehidupan kami. Mampukan kami Bapa, berikan kepada kami kekuatan yang dari Tuhan, supaya kami selalu menang dan iblis menjadi kalah. Pada malam hari ini, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini melakukan aktivitas kami. Biarlah setiap yang kami kerjakan berbuahkan yang baik di hadapan Tuhan. Kami akan istirahat, biarlah kami dikuatkan firman-Mu, agar pada hari esok kami dalam sukacita sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. HKBP Pekernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu Pesta Kotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu Pesta Kotilon. Pesta Kotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata kotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka Pesta Kotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Kotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Kotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Kotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Kotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Kotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna Pesta Kotilon bukan sekadar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendukung Pesta Kotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, orang Samanginang, jemaat HKBP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur,
perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober, pukul 08 WIB, kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari Pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana, antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel, kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, Minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan. kepada masing-masing keluarga sesuai dengan tema kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567, atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.